Ya, oke. Sekarang kita masih bagian rumus empiris dan rumus molekul. Jadi pada bagian 2 ya. Jadi bagian 1 tadi kita sudah membahas bagaimana kita bisa membedakan mana rumus empiris dan mana rumus molekul ya. Saya lanjut di sini bagian 2 karena terlalu panjang ya. Nah, sekarang kita bagian 2-nya ini adalah kita membahas persamaan hubungan antara rumus Re, dalam hal ini rumus empiris, dan rumus molekul. Nah, persamaannya yaitu seperti ini. Persamaannya itu Re dalam kurung N itu sama dengan Rm ya. Di mana N ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, pada aplikasinya nanti ini N akan kita cari ya. Nanti kita bagaimana aplikasinya. Kemudian Re, rumus empiris dan rumus molekul ini kalau dia dalam bentuk rumus empirisnya dan dalam bentuk rumus molekulnya ya. Nah, dalam bentuk itu yang rumus empirisnya perbandingan sederhana dan ini perbandingan sederhana dan perbandingan sebenarnya ya. Nah, bisa juga dalam bentuk MR nanti juga bersamaannya. Jadi sama juga kalau saya tulis begini, MR-nya Re itu kali N sama dengan MR-nya Rm ya. Jadi sama ya. Sama aja cuma bentuknya berbeda. Ini dalam bentuk angka karena kan MR ya. Jadi di sini Anda sebelum Anda nonton di sini Anda harus tahu dulu apa itu MR ya. Tonton kalau belum tahu, tonton dulu di video saya yang kemarin tentang AR dan MR ya. Jadi ini sama Ji, sekarang ini persamaan di atas dan di bawah ini sama Ji ya. Karena MR ini dalam bentuk angka karena MR toh massa molekulnya berapa pakai angka MR. Kalau di atas itu dalam bentuk simbol rumus kimia. Simbol rumus kimia dalam bentuk perbandingan sederhana. Dalam hal ini rumus empiris dan perbandingan simbol-simbol rumus molekul. Dalam hal ini perbandingan sebenarnya ya. Jadi harus kita bisa bedakan Re dan Rm. Oke, misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Misalnya saya ambil di sini etana ya, tadi etana. Etana ya, misalnya etana. Etana itu rumus molekulnya sama dengan C2H6 ya. Yang saya dapat di tabel di atas ya. Nah, berarti kalau rumus empirisnya bagaimana? Nah, kita sederhanakan ini 2/6. Saya langsung saja ya, tidak usah lagi dicari caranya. Berarti rumus empirisnya adalah CH3 ya. Berarti kita bisa tulis persamaannya. Persamaannya adalah CH3 kali N Re ya. Coba kita lihat Re sama dengan Re dikali N sama dengan Rm ya. Re CH3 kali N sama dengan C2H6. Nah, kira-kira berapa N-nya? Berapa N-nya ini? Kalau misalnya ini N dikali CH3, supaya hasilnya C2H6. Jadi seperti itu maksudnya. Kalau saya lihat di sini N-nya harus sama dengan 2 ya. Nah, coba kita uji. CH3 kalau misalnya 2 ya. Dalam kurung N saya ganti dengan angka 2. Apakah betul sama dengan C2H6? Nah, caranya itu begini. Ini 2 kan angka indeks juga dikali angka indeksnya masing-masing unsur. Kali masuk saja. Misalnya C. 2 kali 1 karena ada di sini indeksnya 1 ya. Harus ingat lagi itu. 2 kali 1 2. Cuma 1 tidak ditulis ya sekali lagi. Kemudian 2 kali 3 H6. Jadi C2H6 sama kan? Sama ya. Nah, kemudian kalau persamaan yang dalam bentuk MR-nya bisa juga. Misalnya MR-nya CH3 itu N sama dengan MR-nya C2H6. Nah, pasti sama ya. Nah, MR-nya CH3 berapa? Nah, diketahui di sini AR-nya C. Jadi lihat saya di tabel periodik ya. 12 AR-nya H. Jadi harus memang diketahui AR ya. Nah, Anda ingat lagi cara mencari MR. MR-nya CH3 saya langsung saja ya, tidak usah dicakar ya.
C itu 12. 12 hanya 3, berarti 12 tambah 3 jadi 15. 15 dalam kurung N. Sama dengan MR-nya C26. C itu 2. 12 kali 2, 24 ya. Ini 24. 24. Saya supaya enak, 24 ini dulu. 24. Ini H tambah 6. Jadi 30 ya. 30. Jadi ini 30. Nah, mencari N sama dengan 30 dibagi 15 ya. Nah, sama dengan 2. Sama ya? Sama dengan 2 juga ya. Sama. Jadi nanti kita masuk di aplikasinya. Kita langsung saja di soal ya. Seperti ini. Coba perhatikan. Suatu senyawa mengandung 85% unsur karbon dan 16% hidrogen. Ini bukan 85 ya, ini 84% ya. Kenapa 84? Karena harus sama dengan 100 ya. Logikanya persen harus sama dengan 100 ya. Jadi 84 ini 16 cocok nih. Jadi 100 ya. Nah, jadi ada suatu senyawa di kalimat pertama dulu ya, saya tulis ya. Ada mengandung unsur C dan unsur H, di mana C ini sebanyak 84%. Sedangkan H 16% ya. Kemudian tentukan rumus molekul. Rumus molekul senyawa bila massa molekul relatif senyawa 100. Nah, diketahui Rm MR-nya ya, MR-nya Rm sama dengan rumus molekul 100. Yang ditanyakan adalah Rm-nya. Bagaimana bentuk rumus kimianya? Dalam hal ini rumus molekulnya, rumus yang sebenarnya. Yang jelas, totalnya itu MR-nya rumus yang sebenarnya adalah 100 ya, totalnya. Cuma ditahui ini C berapa, H berapa ya, karena di sini diketahui di soal cuma C dan H. Ini senyawa cuma ada C-nya dan ada H-nya ya. Tapi tidak ditahui C berapa, H berapa ya. Rumus molekulnya. Nah, ingat lagi persamaan bagaimana rumusnya, mencari rumus molekul. Oke, silakan diperhatikan lagi rumusnya ya. Nah, Re kali N sama dengan Rm. Re dalam kurung N sama dengan Rm. Ya. Nah, ini mau ditanyakan nih, Rm ceritanya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan persamaan ini kita lihat, tidak bisa kita cari Rm kalau belum ada Re. Ya. Begitu logikanya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di soal sudah ada Re-nya? Tidak ada ya. Yang diketahui di soal cuma persentasinya, bagian-bagiannya, bagian-bagian persennya. Ya. Cuma itu yang diketahui dengan MR-nya, rumus molekul. Jadi kita cari dulu Re-nya. Cari dulu Re-nya. Ya, cari dulu Re-nya. Nah, untuk mencari rumus empirisnya itu bisa dengan cara membandingkan ini persennya dengan AR-nya masing-masing. Jadi seperti ini. Misalnya kan rumus empiris mau dicari. Kita mau cari tahu berapa rumus empirisnya, perbandingan sederhananya antara C dengan unsur H. Ya. C itu 80 oke. Untuk mencari perbandingannya, persen C per AR-nya C dibandingkan persen H per AR-nya H. Ya. Kalau ada lagi misalnya di sini senyawa di soal O, berarti persennya O per AR-nya O dibandingkan semua. Tapi di soal cuma CJ dan H, berarti tidak ada O ya. Misal tadi saya kasih permisalan. Kalau misalnya ada lagi, tambah lagi ya. Jadi ini hanya contoh saja ya di soalnya ini. Oke. Kita mencarinya persen C dan persen H. Ya, persen C berapa? 12 ya. 12. Sorry bukan. 84%. Sedangkan airnya C adalah 12 ya, bandingkan dengan persen H. Persen H itu berapa tadi? 16% ya di soal. Per airnya H 1 ya. Jadi berapa itu? 84 bagi 12 itu adalah 7. Banding 16 bagi 1, 16. Jadi didapatkan rumus empiris sama dengan C-nya 7,
hanya 16. Nah, kenapa C7H16? Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak bisa, Mi ya. Tidak bisa disederhanakan lagi. Makanya langsung saja C-nya 7 hanya 16. Jadi begitulah cara mencari rumus empiris ya. Kalau diketahui persennya. Nah, persen ini bisa juga diganti dengan gram. Jadi bisa dalam bentuk persen atau dalam bentuk gram ya. Sama ya. Tergantung soalnya. Kalau pakai persen berarti persen dibagi AR. Kalau dalam bentuk gram berarti gram dibagi AR atau kilogram. Cuma memang nanti di kimia memang kita kebanyakan pakai gram ya. Pakai gram. Nah, jadi kebetulan soalnya persen jadi kita pakai persen per AR. Tapi kalau misalnya gram berarti pakai gram saja dipakai. Tergantung apa yang diketahui di soal ya. Jadi sama. Jadi saya harap silakan diulang-ulang lagi bagaimana cara mencari rumus empiris. Ini penting sekali ya. Cara mencari rumus empiris. Ya, jadi tadi dari persen sekali lagi persennya, persentase massanya, kandungan persennya. Dari kandungan persennya kita bisa mendapatkan rumus empirisnya. Jadi didapat nih rumus empirisnya. Nah, kita kasih masuk nih di persamaannya tadi rumus empiris. Jadi rumus empiris CH3 rumus empirisnya CH3 N sama dengan 100 ya. Lanjutkan dulu. Langsung kita mencari N lagi ya. Sorry. Ya. Setelah kita mendapatkan rumus empirisnya, maka yang dicari adalah N-nya lagi. Karena dari itu N-nya ya, kita mencari N-nya. Caranya begini mencari N-nya. Karena kita mencari ada rumus empirisnya berarti kita bisa cari MR-nya rumus empiris ya dalam kurung N sama dengan MR-nya rumus molekul ya. Nah, MR-nya rumus empiris itu berapa? MR-nya C7H16 dalam kurung N sama dengan MR-nya rumus molekul berapa? Rumus molekul tadi 100 ya di soal ya, sudah ada di soal ya. Soal 100. Nah, kita cari N-nya. Mau cari N-nya. Nah, kita selesaikan dulu ini. Nah, ingat cara mencari MR bagaimana? Oke. Saya langsung saja ya. Sekali lagi saya tidak usah lagi mencakar ya. C itu 12 tadi AR-nya ya. AR-nya C 12. Jadi 12 kali 7 adalah 84. 84 ini 84 ditambah H itu AR-nya 1. 1 kali 16 tambah 16. Jadi 100 totalnya. 84 tambah 16 100 ya. Jadi ini MR-nya C7H16. Rumus empirisnya adalah 100. Dalam kurung N sama dengan 100. N sama dengan berapa? 1. Dalam 100 dibagi 100 sama dengan 1. Ya, saya harap Anda sudah memahami bagaimana cara penyelesaiannya ini ya, dari posisi ke sini ya, untuk mencari N-nya ya. 100 bagi 100 sama dengan 1 ya. Saya harap Anda sudah memahami itu. Nah, kemudian setelah didapat N-nya, lalu kita masuk ke rumus molekulnya. Nah, caranya begini lagi. Rumus empiris kurung N sama dengan rumus molekul ya. Nah, kita kasih masuk C7H16 dalam kurung N-nya berapa tadi? 1, substitusi 1 sama dengan rumus molekul. Nah, ini nilai mau dicari. Fase kita sudah memasuki fase akhir ya. Nah, oke. Langsung saja kali masuk 1 kali 7 tetap 7. 1 kali 16 tetap 16. Jadi rumus molekulnya sama dengan C7H16. Jadi begitu caranya ya untuk mencari rumus molekul. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah C7H16. Oke? Jadi saya harap Anda sudah memahami bagaimana menentukan rumus molekul dari rumus empiris. Jadi begini alurnya ya.
saya terangkan dari tadi alurnya. Jadi pertama itu kita mencari dulu rumus empiris. Jadi dari persen atau nanti ke gram di soal kita mencari rumus empiris ya. Nah, ini tadi yang pertama ya. Silakan lihat tadi ya. Diulang-ulang lagi videonya ya. Nah, setelah didapatkan rumus empiris tadi ini C716, maka kita harus cari N. Berapa N-nya yang bilang bulat ini? Yang ini tadi didapatkan tadi N-nya 100 bagi 100 sama dengan 1 ya. Silakan diperhatikan. Setelah dicari N-nya, baru kita mencari rumus molekul. Nah, ini tadi. Dengan syarat, tapi harus ada syaratnya. Untuk dari N ke sini ada syaratnya, yaitu harus diketahui MR-nya. Diketahui di soal. Kapan tidak diketahui? Tidak bisa. Ya. Harus diketahui MR-nya. Kalau tidak diketahui MR-nya ini RM. Sorry ya, saya tuliskan saya lengkap ya. Jadi harus diketahui MR-nya RM. Ya, ini syaratnya. Untuk menuju ke RM, ya. Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa bisa? Karena ini nanti yang menjadi hasilnya nanti ketika dijumlahkan dikalikan dengan N yang membuktikan bahwa itulah rumus molekulnya. Nah, tadi di soal sudah ada ya. Ada tadi di soal. RM-nya adalah MR-nya apa? Rumus molekul atau massa molekul relatif dari rumus molekul adalah 100 ya. Sudah ada 100. Cuman tidak ditahui berapa C-nya berapa, hanya ceritanya ini. Nah, didapat kami C-nya berapa? C-nya 7 hanya 16. Saya harap Anda ulang-ulang lagi dan perhatikan alurnya ini. Hubungannya antara rumus empiris dengan rumus molekul. Ataupun sebaliknya nanti lagi. Tergantung dari soalnya. Silakan buka-buka bukunya, baca-baca baik-baik soalnya lagi. Siapa tahu dapat lagi soal baru. Silakan ditanyakan ke Pak MS ya. Supaya siapa tahu saya bisa jawab. Saya bahas lagi di video yang baru ini. Karena soal seperti ini sudah banyak model soalnya. Sudah terotak-atik apakah yang dicari rumus molekul ataukah yang dicari rumus empiris. Ya. Atau dicari N-nya nanti. Tergantung nanti soalnya bagaimana ya. Oke. Saya harap Anda memahami di sini. Sekali lagi pahami alurnya bagaimana. Bisa kita bedakan mana AR, mana MR. Bisa kita bedakan mana rumus empiris dan mana rumus molekul. Ya. Terima kasih Anda sudah sampai ke video ini. Semoga bisa dipahami ya. Ya. Dan silakan di-share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan. Dan di-like jika suka. Dan tetap salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.